saatnya sekolah minggu dimulai. Sungguh bersyukur ya Kak Delia, hari ini kita masih bisa beribadah sekolah minggu dengan adik-adik kita. Ya benar Kak Sally, kita berterima kasih kepada Tuhan kita yang sungguh luar biasa, baik dan sangat baik. Tuhan sudah menjaga kita dari semalam, kita tidur nyenyak hingga pagi ini kita boleh bangun, kita mau beribadah kepada Tuhan. Yuk adik-adik, kita siapkan hati kita mau beribadah kepada Tuhan. Mari kita mengambil sikap saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Adik-adik, Tuhan Yesus kita begitu baik. Tuhan kita penuh dengan kasih. Tuhan menjaga kita, Tuhan memelihara kita. Sampai pada hari ini kita boleh kembali beribadah kepadanya. Ayo adik-adik, kita bangkit berdiri. Kita sembahkan segala hormat kita kepada Allah kita saja. Mari kita nyanyikan pujian hormat bagi Allah Bapa. Yang penuh kasih, kami sungguh bersyukur kepadamu. Engkau menjaga kami, Engkau memelihara kami, sehingga hari ini kami boleh kembali beribadah kepadamu. Tuhan, pimpin ibadah kami. Kami mau ibadah. Tuhan tolong siapkan kami boleh beribadah dengan baik, dengan sungguh-sungguh. Pimpin juga kakak sekolah minggu yang melayani pada hari ini. Kami serahkan ibadah kami hanya ke dalam tanganmu saja. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, Tuhan Yesus sangat baik dan sayang kepada kita. Kita mau hidup di dalam Tuhan. Kita mau bertumbuh bersama-sama Tuhan. Ayo adik-adik, kita mau nyanyikan lagu Yesus Pokok. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah
Happy ya ya ya, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Happy ya ya ya, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Adik-adik, sebentar lagi kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita dengan sungguh-sungguh kita belajar firman Tuhan. Mari kita nyanyikan sebuah pujian, firman Tuhan ku dengar. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur, berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Sekali lagi. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur, berbuah lebat. Yesus tolong padaku, ku ingin bertumbuh subur, berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Selamat pagi adik-adik. Halo, apa kabar? Nah, sudah siap mendengarkan cerita firman Tuhan hari ini? Yuk, sebelum kita dengarkan cerita firman Tuhan, kita mau berdoa dulu. Kita mau minta pertolongan Tuhan agar hati kita, pikiran kita, dan telinga kita juga boleh mendengarkan firman Tuhan dengan taat. Nah, ya jadi kita berdoa dulu. Lipat tangannya, tutup matanya ketika Kak berdoa ya. Tuhan Yesus, Tuhan yang sangat baik dalam hidup kami bersyukur karena hari ini Tuhan masih membolehkan kami mendengarkan dan belajar akan firman Tuhan. Tuhan, berkati setiap kami dan mampukan kami agar kami mau mempunyai hati yang mau mendengarkan dengan taat. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke adik-adik, kita sudah berdoa. Nah, kakak punya satu video ilustrasi. Nah, kakak mau perlihatkan ke adik-adik. Yuk adik-adik kita sama-sama saksikan.
bagaimana videonya? Nah, kakak kasih cerita sedikit ya, atau kakak bahas sedikit tentang video tadi. Jadi, tadi ada seekor anjing kecil yang melihat ada sekolah anjing. Nah, dia ingin masuk ke sana. Tapi ketika dia di hadap pintu depan, ada penjaga. Tinggi anjingnya tidak sampai, tapi dia melakukan segala cara agar dia bisa masuk dengan memanjangkan telinganya. Benar. Nah, lalu singkat cerita kan dalam video tadi kita lihat sama-sama bahwa anjing kecil ini tidak mempunyai kemampuan apapun. Dia tidak sama dengan teman-temannya yang lain. Nah, dia kesulitan untuk melakukan segala aktivitas-aktivitas di sekolah itu. Nah, juga sekolah tadi itu kalau kakak lihat semacam sekolah yang khusus untuk melatih anjing-anjing agar bisa membantu orang yang tidak bisa melihat. Tadi juga kita lihat dia kesulitan, dia tidak bisa, bahkan mau makan aja dia susah, karena dia susah untuk mengambil makanan, karena dia tidak tinggi. Tapi dengan usahanya yang kuat, dengan usahanya yang maksimal, dia akhirnya bisa melakukan segala aktivitas di sekolah itu. Dan bahkan akhir dia sudah bisa untuk mengambil makanannya sendiri, dengan cara dia melompat agar bisa menghentikan makanannya turun. Nah, adik-adik, mungkin anjing kecil itu terlihat tidak mempunyai kemampuan apapun, tapi di akhir video kita lihat bahwa dia bisa menolong seorang wanita yang tidak dapat melihat, berada di dalam keadaan yang hampir ditabrak oleh mobil yang besar yang sedang memperbaiki jalan. Adik-adik, sekecil apapun hal yang kita bisa lakukan, kita coba lakukan. Mungkin anjing itu tidak mempunyai kemampuan, tapi dia bisa memberikan apa yang dia punya untuk membantu orang lain. Jadi, kenapa sih kakak kasih perlihatkan video ilustrasi ini? Ini videonya ada sangkut dengan cerita kakak hari ini. Cerita kakak hari ini itu bertema atau berjudul Memberi yang Terbaik. Adik-adik, dalam cerita hari ini kakak mau kita sama-sama belajar bahwa Tuhan Yesus mau memberitahukan kita atau mau mengajarkan kita tentang hal ini. Tidak. Ini ceritanya diambil dalam Matius pasal 25 ayat 14 sampai 30. Jadi bisa membacanya untuk tahu lebih lanjut. Nah, kakak akan cerita beberapa hal yang bisa kakak sampaikan ke adik-adik dulu. Nah, seperti apa sih ceritanya di dalam Matius pasal 25 ayat 14 sampai 30? Nah, seperti ini adik-adik ceritanya, singkat ceritanya. Suatu kali ada seorang tuan yang mau berpergian ke luar negeri. Dia mempercayakan hartanya kepada hamba-hambanya. Hamba yang pertama diberikan sebanyak 5 talenta. Talenta adalah salah satu jenis mata uang. Hamba yang kedua diberikan kepercayaan sebanyak 2 talenta. Dan hamba yang ketiga diberikan kepercayaan sebanyak 1 talenta. Setelah itu, pergilah tuan tersebut ke luar negeri. Hamba yang mendapat uang 5 talenta dan 2 talenta memakai itu untuk modal usaha mereka.
Dari modal tersebut, maka mereka berdua mendapatkan keuntungan 2 kali lipat. Tetapi berbeda dengan hamba yang mendapatkan 1 talenta. Dia malah pergi menggali lubang di dalam tanah, menyembunyikan uang tersebut. Sehingga tentu saja dia tidak mendapatkan keuntungan. Dan ketika tuannya pulang, masing-masing hamba itu datang untuk melaporkan perkembangan mereka dengan talenta yang telah diberikan tuannya. Hamba yang mendapatkan 5 talenta telah berhasil mendapatkan keuntungan 5 talenta. Tuan tersebut merasa sangat senang dan memuji hamba itu. Tuannya berkata, "Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia." Hamba yang kedua juga melaporkan hasil dari keuntungannya. Dari modal 2 talenta, dia mendapatkan keuntungan 2 talenta. Tuan itu juga memuji dia, mengatakan, "Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia." Namun, hamba yang menerima 1 talenta itu datang. Dan dia hanya membawakan sebanyak 1 talenta yang diberikan tuan tersebut. Dia tidak menghasilkan apa-apa. Dia malah menuduh tuannya sebagai orang yang kejam dan hanya memetikkan hasil saja. Dan akhirnya tuan itu tidak memuji dia, dan malah tuan itu memberikan 1 talenta tersebut kepada yang mempunyai 10 talenta. Karena hamba itu dapat dipercaya. Dan akhirnya tuan itu mengatakan kepada hamba itu bahwa kamu adalah hamba yang jahat dan malas. Kemudian tuan itu sangat marah kepada hamba tersebut. Bagaimana adik-adik cerita hari ini? Nah, apa yang dapat kita pelajari cerita hari ini? Ada beberapa hal yang dapat kita pelajari, namun satu hal yang pasti kakak mau kasih tahu bahwa Tuhan tidak melihat seberapa banyak talenta yang kita miliki, tapi Tuhan melihat seberapa besar, seberapa maksimal kita mengembangkan talenta yang Tuhan berikan kepada kita. Misalnya, seperti video cerita tadi, bahwa ada hamba pertama dan hamba kedua yang diberikan kepercayaan. Yang hamba pertama diberi 5 talenta, hamba yang kedua diberikan 2 talenta. Dan masing-masing dari mereka mengembangkan talenta mereka menjadi 2 kali lipat. Nah, 1 jadi 10, yang 1 jadi 4. Nah, adik-adik, itu semua bisa terjadi karena mereka berusaha mengembangkan talenta yang dipercayakan. Itu adik-adik, bagaimana dengan kita saat ini? Kak, aku nggak tahu aku punya talenta atau kemampuan apa. Gak apa-apa adik-adik. Mungkin di antara kita ada yang suka bernyanyi, ada yang suka main alat musik, atau ada yang suka berbicara. Dari kata suka, kita bisa mencoba mengembangkan hal-hal itu. Kita bisa mencoba untuk belajar, terus belajar, terus belajar. Siapa tahu itu adalah talenta yang Tuhan berikan kepada kita. Kita bisa mencoba untuk bernyanyi, kita bisa mencoba untuk memainkan alat musik jika ada di rumah, atau kita juga bisa, bagi yang pandai berbicara, kita bisa mencoba untuk menceritakan beberapa hal tentang Tuhan Yesus kepada teman-teman maupun keluarga. Nah, itu semua bisa dicoba dan kita bisa kembangkan lagi. Nah, karena semua talenta dan kemampuan yang Tuhan berikan, jika kita mau menggalinya, kakak percaya Tuhan pasti memberikan salah satu itu kepada kita. Dan kita bisa menggunakan itu untuk melayani Tuhan. Yuk adik-adik, mari kita mau belajar untuk bersyukur. Meskipun sekarang kita nggak tahu apa yang kita bisa, tapi
Kita mau terus belajar, kita mau terus mengembangkan apa yang kita punya saat ini, yaitu untuk melayani Tuhan. Karena semua talenta dan kemampuan yang kita miliki saat ini itu semua karena pemberian Tuhan. Jadi sudah seharusnya dan sepatutnya kita belajar berusaha mengembangkan talenta tersebut untuk melayani Tuhan. Oke adik-adik, yuk sama-sama kita belajar. Bukan cuma adik-adik, kakak pun juga, kakak-kakak sekolah minggu juga semakin hari terus belajar untuk mengembangkan setiap talenta apa yang kami miliki. Jadi juga ya, jangan berputus asa, terus semangat bahwa pasti Tuhan melihat segala usaha kita dan Tuhan melihat segala kemampuan dan sebisa kita untuk melayani Tuhan. Oke adik-adik, yuk kita mau masuk ke dalam ayat hafalan minggu ini, yaitu diambil dalam Matius pasal 25 ayatnya yang ke-21. Sudah dapat adik-adik? Matius pasal 25 ayatnya yang ke-21. Yuk kita bacakan bersama-sama. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Oke adik-adik, itu adalah ayat hafalan kita pada minggu ini. Jangan lupa segera rekam, segera kirimkan kepada Kak Sri Santi. Oke, kita mau menutup mendengar firman Tuhan pada hari ini. Kita mau sama-sama berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan Yesus, Tuhan kami yang berada dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur karena hari ini Tuhan yang memberikan kami kesempatan boleh mendengarkan firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan hari ini dapat mengajarkan kami bahwa kami percaya Tuhan melihat segala usaha kami dalam melayani Tuhan. Kami percaya bahwa jika kami berusaha semaksimal mungkin, Tuhan juga yang menilainya. Terima kasih Tuhan untuk talenta atau kemampuan apapun yang Tuhan berikan kepada kami saat ini. Kiranya semua itu dapat kami berikan untuk melayani Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sungguh mengucap syukur. Amin. Wah Kak Delia, sungguh bersyukur ya kepada Tuhan. Hari ini kita telah mendengarkan cerita firman Tuhan. Ya benar Kak Seri, hari ini kita diajarkan untuk melayani Tuhan. Walaupun sekecil apapun pelayanan itu, kita mau lakukan dengan sungguh-sungguh ya adik-adik. Adik-adik, kita juga mau memberikan persembahan. Seperti biasa, persembahannya disimpan dulu ya adik-adik, ditabung atau bisa titip mama papa. Nanti pada saat kita bisa kembali bergereja sama-sama, bawa persembahannya dan kita persembahkan yang terbaik kepada Tuhan. Ayo adik-adik, kita bersama-sama bertekad untuk melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh dan menjadi pekerja Tuhan yang semangat melayani. Ayo adik-adik, kita mau nyanyikan lagu Bukan Sembarang Pekerja. Hidup penuh kemenangan setia.
Ayo adik-adik, kita mau berdoa. Lipat tangan kita, tutup mata kita, tunduki kepala kita. Ikutin kakak berdoa ya. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, terima kasih terima kasih karena Engkau sungguh baik. sungguh baik. Tuhan, Tuhan, kami sudah kami sudah beribadah, bernyanyi untuk Tuhan. bernyanyi untuk Tuhan. Terlebih lagi, kami sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tuhan, pimpin kami untuk menjadi anak-anak Tuhan yang siap bersungguh-sungguh melayani Engkau. Tuhan, kami mau menjadi anak-anak yang taat kepadamu. Tuhan Yesus, kami juga sudah memberikan persembahan. Tuhan pakai persembahan ini untuk memperluas kerajaan Engkau di gereja. Hanya ini doa kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik, sebentar lagi ibadah kita akan selesai. Mari kita semua bangkit berdiri. Kita ucapkan syukur kepada Tuhan. Kita berterima kasih kepada Tuhan yang telah memimpin ibadah kita. Mari kita nyanyikan lagu Bapa Terima Kasih. Kami sungguh bersyukur. Hari ini kami boleh beribadah. Kiranya puji-pujian kami boleh berkenan kepadamu saja. Terlebih lagi firman Tuhan yang kami dengar kami boleh lakukan di kehidupan kami. Tuhan, kami juga mau menyerahkan hidup kami, waktu kami ke dalam tangan-Mu saja. Dan juga sertai keluarga kami. Tuhan jaga dan Tuhan pelihara. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sampai jumpa adik-adik.